Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaya Ariwibowo, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 2 Wangkarasi, Kabupaten Pohuwato. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif segitiga restitusi, di mana restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Segitiga restitusi membantu siswa lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan murid, namun untuk belajar dari kesalahan mereka menjadi lebih baik. Dalam penerapan segitiga restitusi pada murid, ada beberapa hal yang akan kita tempuh. Yang pertama, menstabilkan identitas murid. Yang kedua, memvalidasi tindak lanjut yang dilakukan oleh murid. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Penerapan segitiga restitusi dalam memecahkan masalah murid di sekolah. Kasus pertama, murid tidak melaksanakan sholat zuhur berjamaah yang sudah menjadi praktik baik sekolah kami. Silakan duduk. San, tahu nggak Pak Guru kali di sini ngapain? Tidak tahu, Pak. Ya, nggak tahu. Nah, tadi Pak Guru dapat laporan dari ketua kelas pada saat Pak Guru berada di perpustakaan. Katanya kamu tidak melaksanakan sholat zuhur berjamaah tadi ya? Iya, Pak, saya tidak sholat karena saya ketiduran di perpustakaan, Pak. Kamu ketiduran? Iya, Pak, saya tidak bermaksud tidur, Pak, Tapi apa? saya tidak sengaja tidur karena tadi malam saya nonton bola sampai larut malam, Pak. Oh, jadi itu alasan kamu tidak melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Iya, Pak. Nah, apakah kamu tahu tidur di perpustakaan pada waktu sholat zuhur berjamaah itu tidak baik? Iya, Pak. Oke, itu tidak bagus toh? Iya, Pak. Nah, baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari kesalahan kamu, bukan untuk menyalahkan siapa-siapa. Bapak di sini mencari solusinya bersama-sama, berpikir bersama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu ini. Kamu pasti melakukan ini tanpa sengaja ya? Iya, Pak. Nah, karena berhubung kamu tanpa sengaja melakukan hal ini dan itu disebabkan oleh kamu nonton bola terlalu malam sehingga membuat kamu mengantuk di sekolah. Nah, yang Bapak lihat, kamu sekarang merasa senang, tetapi apa yang kamu lakukan untuk tidur di dalam perpustakaan itu merugikan dirimu sendiri dan sehingga kamu tidak melaksanakan sholat zuhur berjamaah yang sudah kita terapkan di sekolah ini dan kita lakukan setiap hari. Iya, Pak. Oke, nah sekarang mari kita lihat tentang keyakinan kelas kita dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percayai, yang mana yang belum kamu tunjukkan? Saya belum bersikap baik. Saya harus menghormati guru di kelas. Oke. Dan saya harus sholat zuhur berjamaah, Pak. Nah, itu kamu tahu. Nah, kamu ingat dengan baik keyakinan kelas kita, keyakinan sekolah kita. Nah, sekarang kita kembali ke kasusmu yang tiduran di perpustakaan. Itu menyebabkan kamu tidak fokus dalam belajar di kelas. Apakah ketika kamu melakukan itu kamu menghormati orang lain? Tidak, Pak. Tidak. Dan meyakini keyakinan kelas yang telah kamu lengkap? Yang pastinya tidak toh? Iya, Pak. Nah,
Tapi Bapak lihat, kamu agak senang setelah kamu tidur di perpustakaan tadi. Ada cara untuk mendapatkan kesenangan tanpa merugikan orang lain, tanpa merugikan diri sendiri. Nah, bagaimana menurut kamu? Ya Pak. Nah, sekarang mari kita memindahkan keyakinan kelas kita, keyakinan sekolah kita, aturan-aturan yang sudah ada di sekolah kita, dan kamu bisa berperilaku lebih baik dalam mentaati hal tersebut agar kamu tidak melanggar tata tertib sekolah kita lagi. Nah, untuk kedepannya dan untuk besok jangan diulangi lagi. Boleh nonton bola, bagus tidak larang kamu nonton bola, asalkan kamu harus ingat besok kamu masih mau ke sekolah, masih belajar, supaya kamu tidak ngantuk di sekolah dan fokus menerima pelajaran di kelas. Paham ya? Jangan diulangi lagi pelanggaran yang kamu sudah lakukan ini, dan untuk kedepannya tolong ditingkatkan cara belajarmu di rumah baik di sekolah. Ya, paham ya? Ya, sekarang silakan Iksan gabung sama teman-temannya di luar dan belajar di kelas bagaimana biasa. Ya, silakan keluar. Assalamualaikum. Ya, silakan duduk. Jujur sama Siti, tahu nggak maksudnya Pak Guru kami kesini ngapain? Tidak tahu. Nah, tidak tahu ya. Ya, tadi Pak Guru dapat laporan dari guru pengawas semester pada saat Pak Guru di lab. Ya, sepertinya kalian dalam masalah. Ada yang bisa Pak Guru bantu? Apa yang terjadi sama kalian? Iya Pak, tadi pada saat ujian semester mata pelajaran yang kedua kami tidak ikut Pak. Kami pergi ambil rapor di rumah tapi tidak kembali lagi ke sekolah Pak. Kami jalan-jalan. Kalian jalan-jalan? Iya Pak. Kami tidak bermaksud jalan-jalan Pak, Tapi apa? tapi kami malah tidak kembali ke sekolah Pak. Nah, apakah kalian tahu berada dalam masalah sekarang ini? Iya Pak. Iya Pak. Nah, baiklah, Bapak di sini bukan mencari kesalahan kalian. Bapak di sini untuk mencari solusi bersama-sama, berpikir bersama-sama untuk mengatasi kesalahan kalian dan memperbaiki situasi saat ini. Iya Pak. Oke, paham ya? Nah, oke, yang Bapak lihat kalian tidak sengaja melakukannya, tetapi kalian melakukan ini merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri, sehingga sekarang kalian dalam masalah. Bukan begitu? Iya Pak. Nah, coba kalian pikir, kalian ingat keyakinan kelas kita, keyakinan sekolah kita, apa yang kita percaya, bagaimana hal-hal yang kita ajarkan di sekolah, bagaimana hal-hal yang belum kalian tunjukkan di sekolah. Kita harus bersikap baik satu sama lain. Oke, bersikap baik satu sama lain, jujur, Menghormati orang lain, menghormati diri sendiri. menghormati orang lain, menghormati diri sendiri. Nah, kan kalian sudah tahu, kalian berdua sudah tahu tentang keyakinan kelas kita, keyakinan sekolah kita. Nah, kita kembali kepada kasus kalian yang tidak mengikuti semester kemarin. Apakah kalian melakukan itu dengan menghormati orang lain? Tidak Pak. Tidak toh? Iya. Nah, kalian sudah tahu hal itu tidak menghormati orang lain, merugikan diri kalian sendiri. Tapi Pak Guru lihat kalian merasa senang. Menurut Bapak ada cara lain, ya, ada cara lain untuk mendapatkan kesenangan tanpa merugikan diri sendiri, tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Iya Pak. Oke, bagus.
bagus. Nah, sekarang mari selalu kita memindahkan atau kita menjalankan keyakinan kelas kita, keyakinan sekolah kita, tata tertib yang ada di sekolah kita agar kalian bisa lebih baik lagi. Ya, Pak. Paham? Ya, Ya, jangan diulangi ya. ya, Pak. Nah, untuk besok dan seterusnya belajar di rumah, perbaiki kelakuan kalian supaya kalian tidak merasa rugi dan kalian bisa menghormati orang lain. Paham ya? Ya, Pak. Jangan diulangi lagi. Ya, Ya, sekarang silahkan kalian gabung sama teman-teman di luar, dan apabila nanti bel pergantian jam sudah berbunyi, dan silahkan masuk ke dalam kelas dan belajar seperti biasa ya. ya, Pak. Ya, silahkan keluar. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heroik Senduntu. Saya siswa kelas 9 dari SMP Negeri 2 Anggrasi. Perasaan saya setelah melakukan restitusi bersama Bapak Jaya Ari Wibowo adalah saya sangat senang karena saya mendapatkan solusi dari masalah saya yang tidak ikut sholat zuhur dikarenakan saya nonton bola sampai larut malam. Terima kasih Bapak Jaya Ari Wibowo. Saya berjanji akan melaksanakan sholat zuhur berjamaah yang menjadi praktik di sekolah kita.